Salah satu riwayat awal pendirian Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari peran Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin. Ia menjadi wasilah, perantara, ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari meminta restu kepada gurunya, Kiai Haji Kholil Bangkalan untuk mendirikan Jamiyah Nahdlatul Ulama. Santri Asad kala itu menjadi penyampai pesan Kiai Kholil Bangkalan kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Asad yang saat itu menjadi santri Kiai Hasyim Asy'ari di Tebuireng diutus untuk menemui Kiai Kholil di Bangkalan, Madura. Sebelumnya, Asad juga nyantri di pesantren Kademangan asuhan Kiai Haji Kholil Bangkalan. Asad mengungkapkan bahwa petunjuk hasil dari istihoro gurunya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari justru tidak jatuh di tangannya untuk mengambil keputusan, melainkan diterima oleh Kiai Haji Kholil Bangkalan, yang juga guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada dua petunjuk yang harus disampaikan oleh Asad sebagai penghubung atau wasilah untuk menyampaikan amanah Kiai Haji Kholil kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hal itu merupakan bentuk komitmen dan takzim santri kepada gurunya, apalagi terkait persoalan-persoalan penting dan strategis. Ditambah tidak mudahnya bolak-balik dari Bangkalan ke Tebuireng di tengah situasi penjajahan saat itu. Petunjuk pertama, pada akhir tahun 1924 santri Asad diminta oleh Kiai Haji Kholil Bangkalan untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Tebuireng. Penyampaian tongkat tersebut disertai seperangkat ayat Al-Quran Surat Taha ayat 17-23 yang menceritakan mukjizat Nabi Musa AS. Petunjuk kedua, kali ini akhir tahun 1925 santri Asad kembali diutus Kiai Haji Kholil Bangkalan untuk mengantarkan seuntai tasbih lengkap dengan bacaan Asmaul Husna, Ya Jabar, Ya Qahar. Berarti menyebut nama Tuhan yang Maha Perkasa, ke tempat yang sama dan ditujukan kepada orang sama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setibanya di Tebuireng, santri Asad menyampaikan tasbih yang dikalungkannya dan mempersilakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengambilnya sendiri dari leher Asad. Bukan bermaksud Asad tidak ingin mengambilkannya untuk Kiai Hasyim Asy'ari, melainkan Asad tidak ingin menyentuh tasbih sebagai amanah dari Kiai Kholil kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Sebab itu, tasbih tidak tersentuh sedikitpun oleh tangan Asad sepanjang perjalanan dari Bangkalan ke Tebuireng. Setelah tasbih diambil, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bertanya kepada Asad, apakah ada pesan lain lagi dari Bangkalan? Kontan Asad hanya menjawab, Ya Jabar, Ya Qahar. Dua Asmaul Husna tersebut diulang oleh Asad hingga 3 kali sesuai pesan sang guru. Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian berkata, Allah SWT telah memperbolehkan kita untuk mendirikan Jamiyah. Khairul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nuh, 2010/72. Dari perannya sebagai wasilah pendirian Nuh tersebut, Raden Asad Syamsul Arifin bisa dikatakan sebagai santri khos Kiai Haji Kholil Bangkalan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam Ensiklopedia Nuh Jilid 1, 2014/147, dijelaskan bahwa Kiai Haji Asad Syamsul Arifin lahir Sib, Makkah pada tahun 1897 M, 1315 H dari pasangan Kiai Haji Syamsul Arifin dan Nyai Hije Siti Maimunah ketika mereka menunaikan ibadah haji. Ketika Asad Syamsul Arifin menginjak usia 6 tahun, ia dibawa pulang oleh orang tuanya ke Indonesia, sementara saudaranya bernama Abdurrahman dititipkan kepada saudara sepupunya yang tinggal di Makkah, Arab Saudi. Pendidikan dan sanad keilmuan awalnya, Asad dan keluarganya tinggal di pondok pesantren keluarganya di Kembang Kuning, Pamekasan, Madura. Setelah 4-5 tahun, mereka pindah ke Sukorejo, Asem Bagus, Situbondo, Jawa Timur yang saat itu masih berupa hutan belantara. Pengembaraan awalnya dalam menuntut ilmu, Kiai Haji Syamsul Arifin mengirim Asad ke pondok pesantren Banyuanyar yang didirikan Kiai Haji Itsbat Hasan pada tahun 1785 M. Ketika Asad masuk, pesantren Banyuanyar diasuh oleh Kiai Haji Abdul Majid dan Kiai Haji Abdul Hamid. Di pesantren Banyuanyar, Asad nyantri selama 3 tahun, tahun 1910 sampai tahun 1913. Setelah dari 3 tahun nyantri di pesantren Banyuanyar, Asad kemudian dikirim ayahnya ke Madrasah Syaulatiyah, perguruan yang cukup terkemuka di Makkah. Di Madrasah Syaulatiyah, Asad bertemu dengan beberapa santri dari Indonesia seperti Zaini Munim, Ahmad Toha, Muhammadun, dan Baidowi Lasem. Di Madrasah Syaulatiyah, Asad berguru kepada Sayyid Abbas Al-Maliki, ayah dari Sayyid Alwi Al-Maliki,
Syekh Hasan Al-Yamani, Syekh Muhammad Amin Al-Kuti, Syekh Bakir, dan Syekh Syarif Shankiti. Setelah beberapa tahun di Madrasah Syaulatiyah, Asad kembali ke Indonesia dan berguru kepada Kiai Haji Nawawi, Pesantren Sidogiri, Kiai Haji Kazin, Pesantren Panji Siwalan, Kiai Haji Kolil Bangkalan, Pesantren Kademangan, dan Kiai Haji Hashim Asyari, Pesantren Tebuireng. Perjuangan dan kiprah pada tahun 1908, setelah pindah ke Situbondo, KHR Asad Syamsul Arifin dan ayahnya beserta para santri yang ikut datang dari Madura, membabat alas, menebang hutan, di Dusun Sukorejo untuk didirikan pesantren dan perkampungan. Pemilihan tempat tersebut atas saran dua ulama terkemuka asal Semarang, Habib Hasan Musawa dan Kiai Asadullah, dua tokoh yang juga guru Kiai Asad Syamsul Arifin. Usaha Asad dan ayahnya tersebut akhirnya terwujud. Sebuah pesantren kecil yang hanya terdiri dari beberapa gubuk kecil, musola, dan asrama santri yang saat itu masih dihuni beberapa orang saja. Sejak tahun 1914, pesantren tersebut berkembang bersamaan dengan datangnya para santri dari berbagai daerah sekitar. Pesantren tersebutlah yang akhirnya dikenal dengan nama Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Sepeninggal sang ayah Kiai Haji Syamsul Arifin pada tahun 1951, kepengasuhan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah diberikan kepada Kiai Asad. Di bawah asuhannya, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga pada tahun 1968 berdirilah sebuah Universitas Syafi'iyah dengan Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Dakwah, saat ini Universitas Ibrahimi, juga sejumlah layanan pendidikan formal di berbagai jenjang. Estafet kepemimpinan pesantren diteruskan oleh putra-putri Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, yaitu Zainiyah, Nur Syarifah, Nafiyah, Mukaromah, Makiyah Asad, Isyaiyah Asad, Raden Fawaid Asad, dan Raden Kolil Asad. Saat ini, Kiai Haji Ahmad Azaim Ibrahimi, cucu Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, menjadi pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Melawan penjajah Belanda dan Jepang di era pergerakan nasional melawan penjajah Belanda dan Jepang, Kiai Haji Asad Syamsul Arifin aktif memberikan perlawanan. Ia ikut dalam perang gerilya pada masa revolusi fisik tahun-tahun 1945 sampai tahun 1949. Dalam perang gerilya tersebut, ia bersama barisan pelopornya berhasil merampas senjata-senjata milik pasukan Belanda di daerah Gudang Mesiu Dabasah Bondowoso, sekitar akhir Juli tahun 1947. Adapun pada tanggal 10 November tahun 1945, Kiai Asad Syamsul Arifin membantu pertempuran di Surabaya dengan mengirim anggota pelopor dan pasukan Sabilillah Situbondo dan Bondowoso ke daerah Tanjung Perak. Pasukan yang dikirimnya terlibat pertempuran hebat di Jembatan Merah Surabaya. Kemudian pada September dan awal Oktober tahun 1945, Kiai Asad memimpin pelucutan senjata para serdadu Jepang di Garahan, Jember, Jawa Timur. Tindakan tersebut dilakukan setelah pasukan Jepang tidak mau menyerahkan senjatanya kepada pasukan yang dipimpin oleh Kiai Asad Syamsul Arifin. Mengomando santri hingga preman, perang itu harus niat menegakkan agama dan arebuk negere, merebut negara, jangan hanya arebuk negere. Kalau hanya arebuk negere, hanya mengejar dunia, akhiratnya hilang. Niatlah menegakkan agama dan membela negara, sehingga kalau kalian mati, akan mati syahid dan masuk surga. Pernyataan tersebut merupakan petuah dan motivasi perjuangan dari Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, tahun 1897 sampai tahun 1990, kepada pasukan santri, Hizbullah dan Sabilillah, dan pasukan pemuda yang awalnya menjadi preman, berandal, bajingan, dan jawara, pelopor, untuk melawan penjajah Belanda. Pernyataan yang dikutip Munawir Aziz dalam bukunya Pahlawan Santri, Tulang Punggung Pergerakan Nasional, 2016, tersebut tidak hanya menggelorakan semangat juang para pemuda di wilayah Tapal Kuda, tetapi juga menyadarkan bahwa membela tanah air seiring dengan kewajiban membela agama. Sosok Kiai Asad Syamsul Arifin menjadi inspirasi karena memiliki keilmuan, kemampuan, dan visi perjuangan yang lengkap. Kiai Asad memiliki kedalaman ilmu agama yang mumpuni, mempunyai ilmu kanuragan dan bela diri, serta cukup menguasai ilmu militer. Selain menggerakkan para santri, Kiai Asad juga cerdik dalam mengomando para bandit agar membantu perjuangan para santri mengawal kemerdekaan Indonesia.
Kemampuan Kiai Asad dalam mengorganisasi para berandal dan jawara dari wilayah Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Jember, Lumajang, dan Pasuruan dicatat oleh Syamsul A. Hasan, 2003, yang dikutip Munawir Aziz. Kiai Asad Syamsul Arifin mengumpulkan para bandit dan jawara tersebut dalam laskar bernama Pelopor, seperti dijelaskan di atas. Barisan pelopor sering berpakaian serba hitam. Mulai dari baju, celana hingga tutup kepala. Senjata yang digunakan oleh barisan pelopor ialah senjata-senjata khas daerah yakni celurit, keris, dan rotan. Yang unik menurut catatan tersebut, para bandit dan jawara yang berada di barisan pelopor ini sendiko dawuh dan setia pada komando Kiai Asad Syamsul Arifin. Kala itu, Kiai Asad memerintahkan para pejuang pelopor bagian logistik untuk mengirim pejuang yang berada di hutan. Baik pasukan pelopor maupun laskar santri yang tergabung dalam barisan Hizbullah dan Sabilillah berjuang dengan strategi gerilya. Mereka masuk gunung dan keluar gunung untuk menyerang pasukan Belanda lalu mengamankan diri. Tokoh Hitahnu 1926 Kilo Henry Asad Syamsul Arifin bersama tokoh-tokoh lain diantaranya Kiai Haji Ahmad Sidik, Kiai Haji Abdurrahman Wahid serta lainnya turut berjuang dalam mewujudkan Nu kembali Hitah 1926. Naskah Hitah Nu tersebut dibahas dan dimatangkan dalam Munas Nu tahun 1983 di pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, Situbondo selain memutuskan perumusan naskah hubungan Pancasila dan Islam serta menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Sehingga pada tahun 1983, Nu resmi kembali ke Hitah Nu. Khoirul Anam dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, 2010, menjelaskan bahwa kegelisahan Kiai Asad Syamsul Arifin untuk mengembalikan Nurel pendirian awal, kembali ke Hitah 1926, juga disebabkan karena Nu selama dipimpin Kiai Haji Idam Khalid terlalu tenggelam dalam aktivitas politik. Paham keulamaan yang terwujud dalam representasi syuriah juga mengalami pergeseran nilai. Sehingga Munas Nu tahun 1983 yang tidak dihadiri oleh Kiai Haji Idam Khalid berupaya mengembalikan kewibawaan ulama, mengembalikan peran dan fungsi serta otoritas ulama. Dengan kata lain, kembali ke Hitah 1926 berarti menjaga dan melestarikan paham keulamaan sebagai salah satu sistem nilai yang selama ini berlaku di Nu. Paham keulamaan sebagai ruh di Nu juga sebagai konsekuensi dari perwujudan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Aswaja. Karya-karya Kiai Haji Asad Syamsul Arifin selain kesaktian dan karomah-karomah yang dimilikinya, Kiai Haji Asad Syamsul Arifin juga menulis sejumlah kitab dan buku di bidang akidah, tauhid, fikih, muamalah, sejarah, sastra, dan amaliyah sehari-hari. Berikut buku dan kitab karya Kiai Haji Asad Syamsul Arifin. 1. Salat's Risail. Kitab setebal 21 halaman ini ditulis dengan huruf Arab dan berbahasa Indonesia. Materi kitab ini berasal dari kitab Mafahim Yajib Antusyahah karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan beberapa kitab dan ulama yang lain. 3 bahasan dalam Salat's Risail. Pertama masalah hakikat Asyariyah, paham pemikiran Imam Al-Asy'ari dan pengikutnya. Kedua, tentang Qodaniyah atau Ahmadiyah. Ketiga, membahas sekelumit akidah, syariat, dan akhlak Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Risalah Salat Jumat, kitab setebal 19 halaman ini ditulis dalam bahasa Arab. Pada permulaan, kitab yang membahas sholat Jumat ini berisi kutipan-kutipan ulama dari 11 kitab, diantaranya Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah, dan Nihayah Al-Muhtaj, tanpa diterjemahkan. Kiai Asad kemudian memaparkan, dengan bahasa Madura, sejarah sholat Jumat di satu masjid. Kemudian karena beberapa alasan, Kiai Asad menyebut 6 sebab, maka di sebuah daerah yang luas dan padat penduduknya diperbolehkan sholat Jumat di beberapa tempat. Kitab ini berakhir pada halaman 13. Sedangkan halaman 14-19 berisi tentang masalah ziarah kubur dan istighosah. 3. At-Tajlib Al-Barokah fi Fadli As-Sayyi wa Al-Harokah. Kitab setebal 31 halaman ini membahas tentang muamalah dalam Islam. Kiai Haji Asad Syamsul Arifin menulis kitab ini pada momen malam pemilihan umum pertama dalam sejarah Indonesia, yaitu pada tanggal 15 Desember tahun 1955. Kitab ini berisi beberapa ayat Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad tentang asal-usul kehidupan,
bercocok tanam, mencari rezeki, dan muamalah lainnya. Dalam kitab ini Kiai Asad Syamsul Arifin lebih memposisikan diri sebagai penyeru moral, tidak sampai pada tataran konsep dan strategi bermuamalah dalam hal-hal tersebut. 4. Risalah et-Tauhid, kitab setebal 42 halaman ini ditulis dengan huruf Arab tapi berbahasa Madura. Kitab ini membahas tentang ilmu tauhid namun lebih banyak mengupas masalah tasawuf. Misalnya, membahas tingkatan iman, macam-macam fanafilah, tujuan masuk tarekat, guru tarekat, dan waliullah. Dalam kitab ini Kiai Asad Syamsul juga mengingatkan agar kita tidak usah meminta menjadi orang yang keramat dan terkenal. Tapi kita berdoa agar menjadi orang yang cinta dan ridho kepada Allah. Menurut Kiai Asad, kalau ada seorang yang mengaku wali sesungguhnya orang tersebut bukan wali. 5. Tarikh Perjuangan Islam Indonesia, buku setebal 43 halaman ini ditulis menggunakan huruf Arab berbahasa Indonesia. Buku membahas tentang sejarah Wali Songo dan tokoh-tokoh penyebar Islam di Pulau Jawa dan Madura. Dalam buku ini menurut Kiai Asad Syamsul Arifin setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat mengadakan musyawarah untuk menyebarkan Islam ke berbagai negara. Dalam buku ini, Kiai Asad juga membahas tentang kunci sukses dakwah Wali Songo yang menggunakan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan penuh ikhtiar dan tawakal yang disertai sabar, qanaah, wara, zuhud, dan lain-lain. 6. Isra, Miraj, buku setebal 21 halaman ini ditulis dengan huruf Arab berbahasa Madura. Buku yang ditulis pada 27 Syawal 1391 atau tanggal 17 Desember tahun 1971 ini membahas tentang perjalanan Isra, Miraj Nabi Muhammad SAW. 7. Syair Madura, syair ini ditulis sebanyak 232 baris oleh Kiai Haji Asad Syamsul Arifin dengan huruf Arab dan berbahasa Madura. Syair ini ditulis pada bulan Ramadan, tahunnya tidak ditemukan. Buku ini memberikan informasi bahwa Kiai Asad Syamsul Arifin juga seorang penyair dan memiliki cita rasa seni. Hal itu mengingatkan kepada sosok Kiai Haji Hashim Asy'ari, guru Kiai Asad. Kiai Haji Hashim Asy'ari yang selama ini dikenal kepakarannya di bidang hadits ternyata juga seorang sastrawan. Hal itu diungkapkan oleh Muhammad Asad Syihab dalam bukunya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Perintis Kemerdekaan Indonesia, ter. Kiai Haji A. Mustafa Bisri, 1994. Asad Syihab, 1994-30, menjelaskan bahwa Kiai Hashim Asy'ari merupakan seorang pembicara yang fasih dan termasuk sastrawan yang menonjol. Beliau dalam berbagai kesempatan sering membacakan syair dan beliau mempunyai kumpulan puisi-puisi panjang yang beliau baca sendiri dalam berbagai forum. Kiai Haji Hashim Asy'ari juga memiliki banyak karangan dalam bidang sastra budaya. KHR Asad Syamsul Arifin wafat pada tanggal 4 Agustus tahun 1990 di Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur pada usia 93 tahun. Beliau dimakamkan di Kompleks Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Atas jasa serta perjuangan Kiai Asad, pemerintah RI menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 9 November tahun 2016. Gelar tersebut diberikan berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 90, TK, tahun 2016.